kita semua, ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PBSI. Kali ini kita sudah mengundang seorang narasumber dari PBSI 2016. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita saksikan dulu profil narasumber kita. Apolonaris Servan Syukur, mahasiswa kelahiran Wetik 12 September 1997 Flores, Labuan Bajo ini mengambil prodi PBSI di IKIP Budi Utomo Malang. Tekad yang kuat dan keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru mengantarkannya bisa kuliah sambil bekerja. Memiliki moto untuk selalu bersemangat dan berusaha, menciptakan karya adalah impiannya. Harapan besar untuk menjadi orang sukses akan selalu ia genggam hingga pada titik masa yang berharga. Selamat datang Mas Apolonaris di kanal PBSI. Ya, mungkin bisa selain tadi profilnya sudah kita tampilkan, mungkin bisa berkenalan langsung dan juga menyapa sahabat-sahabat kanal PBSI ada di rumah. Silakan. Siap. Oke, selamat siang menjelang sore untuk teman-teman PBSI. Teruntuk teman-teman yang sudah wisuda kemarin itu, mungkin teman-teman yang angkatan 2016 sudah pulang ke rumahnya masing-masing atau di daerah masing-masing. Semoga kalian tetap semangat dan berusaha agar cita-cita yang kalian inginkan itu dari Malang ini dapat tercapai. Salam hormat dari saya. Mungkin bisa sapa juga sahabat-sahabat dari Flores, bahasa Flores. Oke, dari teman-teman untuk teman-teman yang dari Flores, di Sumba, Ambon, Papua, sama Kalimantan. Salam semangat buat kalian juga. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap berusaha. Semoga kalian sukses. Mas Apollo dan berapa lama di Malang, Mas? Kalau saya itu totalnya dari Malang 5 tahun. Ya. Apa yang dikangenin dari Flores selama 5 tahun di Malang? Kalau untuk kangennya ke Flores itu apa ya? Pengen berkumpul dengan keluarga, dengan teman. Apalagi pas masa-masa sebelum ke Malang itu ya banyak kenangan gitu dengan teman-teman. Seperti kalau misalnya kita di Jawa itu, misalnya kita nongkrong ke teman-teman yang lain gitu, paling jangan minum kopi gitu. Tapi kalau di sana itu beda. Nongkrongnya lain, terus jadinya lebih happy loh Mas. Kalau misalnya kita ke sini itu pasti selalu mengingatkan masa-masa pas sebelum ke sini. 5 tahun di Malang. Apa yang Mas Apollo harus dapatkan selama di Malang? Untuk pengalaman selama saya di Malang ini banyak. Pertama-tama, semenjak saya masuk di Malang itu yang belum saya ketahui jadi ketahui. Yang pertama, kalau dari segi untuk kehidupannya, ekonominya ya. Untuk ekonominya itu dari segi makanan. Kalau di sana itu makanannya itu memang punya sendiri semua karena di sana itu bertani. Nah, kalau kita ke Malang itu serba beli semua kan, nah kayak gitu. Cuman pas saya masuk di Malang itu ada kebetulan juga saudara tetangga saya yang lagi kerja. Nah, lagi kerja. Saudara lah ya di sini. Saudara. Terus dan buka usaha gitu ya. Nah, pas saya tinggal di kos, pas belum sempat namanya kerja gitu ya, belum sempat kerja. Jadi saya merasa kayak makan tidur di kos. Ya, pulang kampus kasih tugas selain dosen ya kerja tugas tidur. Nah, terus nggak ada kegiatan apa gitu ya. Paling kegiatan nanti ya kegiatan organisasi per daerah masing-masing dari sana. Terus nggak ada kayak saya harus buat apa gitu, daripada saya tidur makan gitu. Nah, terus teman saya ajak, ayo kita main ke tempat-tempat di mall gitu. Main ke mall, sampai sana aku saya lihat laptopnya yang kayak gini. Kalau di sana kan laptop ada, cuma laptopnya itu yang masih yang lama-lama gitu. Nah,
terus saya belum sempat pegang juga ya. Terus sampai di sini saya lihat laptop, ternyata laptop itu modelnya gini, beda dengan yang komputer gitu. Terus sampai di sana saya masuk di mall itu, perhatikan kakak-kakak yang kerja situ, mereka bisa apa namanya berbicara tentang laptop. Di situ saya mulai coba kalau saya bisa seperti mereka gitu. Bagaimana cara saya agar saya seperti mereka gitu. Terus saya penasaran setiap Sabtu pulang kuliah saya naik ke sana. Sabtu Minggu, karena jadwal kuliahnya itu kan kalau angkatan kita itu dari hari Kamis cuma Sabtu, kalau Senin Selasa Rabunya free. Nah, jadi saya luangkan waktunya itu dari Sabtu sampai Rabu. Saya pergi ke abang di sana, di kakak di sana itu, terus mereka ajak saya, ayo kita main ke mall. Ya saya bilang oke. Nah sampai di mall, saya pengen tahu belajar tentang itu, saya cek semua isi laptop, ini isi laptopnya. Terus saya nekat mau kerja itu, saya minta sama kakak itu, kak, apa saya bisa gabung di tempat ini? Terus mereka bilang boleh, asalkan kamu belajar tentang komputer ini, tentang komputer. Kamu harus pahami dulu isi dalamnya itu seperti apa, dan pelajari cara spek, cara berbicara dengan customer. Kecuali kalau misalnya kita bicara sama-sama dari sana ya, karena mungkin loganya agak sama gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan orang di luar daerah kita, berarti kita harus mengikuti juga ya. Harus kayak gimana. Nah dari situ saya pelajari. Teman-teman yang dari Jawa ini, perhatikan cara dialeknya, misalnya gimana gitu kan, biar saling terima gitu. Tapi nanti kan kalau saya pakai daerah dari sana kan ya pasti customer kan lari gitu ya. Nah, terus saya pelajari. Nah, setelah itu saya nekat untuk saya harus kerja. Karena pengalaman tinggal di kos itu memang agak ada lucunya juga sih. Kan kami itu kan ada teman kos ya, satu kelas ya, dengan saudara saya dari Mamere, Kores juga. Terus kami tinggal satu kos. Banyak pengalaman kami selama kami tinggal di kos. Mungkin Mas pernah juga tinggal di kos, belum pernah gitu. Cuman pas saya tinggal di kos itu, di situ saya merasa harus kerja. Dari situ awalnya pas saya tinggal di kos. Karena di sana dulu, dari Kores sana dulu saya belum pernah tinggal di kos, selalu tinggal di kos. Pas saya di sini baru saya pengalaman tinggal di kos. Ternyata tinggal di kos itu banyak pengalamannya juga sih, banyak juga yang cerita. Semua harus sendiri ya. Iya, makan. Iya, dari segi makannya. Kadang makannya itu ya 1 kali sehari. Kalau misalnya dapat kiriman ya baru makannya itu ya seperti biasa. Tapi kalau kirimannya itu lambat, agak telat. Itu susahnya. Jadi kita harus banyak pikir, harus bagaimana cara gitu kan, bagaimana saya harus dapat makan ini. Gitu. Terus dari situ saya renung, bagaimana ya kalau misalnya setiap hari makan 1 kali itu saya bisa sakit gitu ya. Ya paling sakit nafas itu ya lambung. Iya. Nah, kalau misalnya saya harus berusaha bagaimana caranya agar semuanya itu jauh gitu. Akhirnya saya berusaha bangkit. Setiap Sabtu saya ke sana kerja. Terus kakak saya beri kesempatan buat saya, ada customer lepas buat saya berbicara dengan customernya, tapi masih ada lucu-lucunya, customernya masih ketawa gitu. Saya bilang, kenapa ketawa? Dia bilang, karena logatnya itu masih logat sana ya mas. Ya saya masih baru di sini. Gaji pertama berapa? Kalau untuk gajinya sih saya masih belum, saya nggak pakai gaji saya. Karena saya kan cuman waktu luangnya aja, waktu luangnya. Kalau untuk gaji saya belum mau gaji, soalnya kalau misalnya sistem gaji nanti berarti harus tetap. Ya, jadi susah untuk waktu kuliahnya. Jadi ini apa? Honor sifatnya? Saya sistemnya itu freelance ya. Ya. Kalau misalnya hari ini kuliah di sini, maksudnya itu kadang sore pagi.
Kalau misalnya kan gaji kan berarti harus tetap ya, stay di tempat. Jadi bayarnya per tiap masuk atau Kalau ketika menjual barang? ketika menjual barang saya hanya di situ karena sesuai dengan persyaratan Komisi berarti ya? Iya. Berapa komisi pertama yang didapat Mas Apol? Kadang kalau misalnya dari Pak bosnya dari bonus, soalnya dia niat juga untuk kuliah. Cuman kalau misalnya saya kan waktu itu kan sebenarnya saya mau gaji, cuman saya takutnya nanti harus fokus di situ, takutnya lupa dengan kuliah gitu. Apalagi kan tujuan saya dari sana kan harus kuliah ya, bukan untuk kerja sebenarnya. Tapi karena ingin saya menambahkan wawasan saya, daripada saya makan tidur di kos, ya mending saya kerja gitu. Nah itu makanya saya pilih kerja. Nah dari situ saya untuk kerjanya itu setiap Sabtu saya ke sana, Rabu pulang ke kos. Nah, setelah semester 3, masuk semester 3, kebetulan kakak saya udah berkeluarga, udah nikah. Jadi yang ada saya untuk tinggal dia di sana dikerjakan untuk keluarganya. Terus dipanggil, kamu mau nggak tinggal dengan saya di kontrakan? Bilang saya mau. Ya kamu ambil barang-barang di kos, pindah ke kontrakan. Dan dari situ saya tinggalkan teman-teman saya di kos itu, teman dari Momere. Nah, terus saya tinggal di kontrakan. Nah, dari situ saya kuliahnya itu dari sana, dari kontrakannya, nggak tinggal di kos lagi. Paling kalau misalnya ke kos nanti ya kadang-kadang ada waktu misalnya teman-teman ngajak, main ke kos. Tapi kalau misalnya saya sibuk kerja, ke kos aja. Sampai sekarang berarti tempatnya? Kalau untuk kerja sampai sekarang. Wisuda di saat pandemi perasaannya? Wisuda pada saat pandemi ya, padahal itu kan momen yang dinanti-nantikan oleh seorang mahasiswa ya. Tapi ya gimana kemarin perasaannya? kalau untuk wisudanya kemarin lumayan bahagia juga sih, karena nggak seperti di kampus-kampus lain kan harus ke online gitu. Cuman karena dikit kemarin itu kita ada bagi untuk online sama offline. Nah kalau misalnya untuk online kemarin kan mungkin nggak ada momennya, tapi pas kita ikut offline ya masih ada momennya sedikit. Beruntung ya, kampus IKIP ini memfasilitasi meskipun dibatasi dan dengan protokol kesehatan yang ketat juga ya. Jadi paling tidak untuk yang masih di Malang itu bisa merasakan wisuda secara offline juga meskipun dengan harus beberapa sesi ya. IKIP Budi Utomo Malang, kalau mendengar IKIP Budi Utomo Malang, kesan apa yang Mas Apol dapat? Kalau untuk Dari kampus? Dari kampusnya, kalau untuk kesan saya untuk kampus itu baik. Kalau misalnya untuk kedepannya, kalau bagi saya itu lumayan kalau untuk kuliahnya itu lumayan istimewa juga sih. Percuma kalau misalnya kita kuliah kampus mahal, tapi dari diri kita sendiri tidak ada niat mau kuliah sama saja. Jadi kalau misalnya menurut saya itu kampus IKIP itu Bisa merangkul semua kalangan ya. Nggak harus pandang, ya nggak harus pandang dari segi daerahnya, sukunya, Semua berbaur ya. satu. Dari situ saya perhatikan kalau untuk di kampus itu ternyata di kampus IKIP itu mungkin lebih banyak dari sananya ya. Iya. Kebanyakan dari luar ya. Saya perhatikan. Lebih banyak dari sananya. Dari sana teman-teman satu daerah ketemu lagi teman satu daerah di sini. Malah lebih banyak saudara ya. Kan kerasa di perantauan ya. Iya. Banyak juga teman-teman yang baru gitu. Karena nggak harus dari daerah sendiri, tapi dari daerah lain. Kalau boleh menyebut satu orang yang memiliki kesan paling membekas di kampus Ibu Utomo itu dosen atau mahasiswa, siapa satu istilahnya memiliki kontribusi dalam kehidupannya Mas Apol? Maksudnya teman paling Teman atau dosen atau siapa yang memiliki andil lah dalam perubahan karirnya atau kehidupannya Mas Apol di Ibu Utomo, siapa tahu ada? kalau untuk teman itu sih teman ada beberapa orang gitu itu yang selalu
namanya itu sebut dengan namanya. Boleh. Atau Sapa juga sekalian. saudara saya Fred, terus Yulis sama Yosi, terus Leonardus, Santos, Masih. Nah, itu teman-teman yang sering kita kumpul bercanda bersama. Terus kalau misalnya ada kendala, salah satunya harus beritahu apa kendalanya, disupport. Jika mereka lagi melihat apa yang Mas Apollo sampaikan pada best friend itu. Kalau untuk teman-teman ini tadi Mas Dein, terus Leo, Santos, terutama Yulis sama Fred dengan Yosi, karena itu mereka tiga ini yang paling kayak adik kakak gitu, kayak kandung gitu. Soalnya kita selalu tidur di kos bareng-bareng, terus makan sama-sama di sana. Itu yang teman-teman yang paling tidak bisa dilupakan. Mereka tiga ini, Yulis, Yosi, sama Fred. Kalau Fred ini sudah pengalaman satu kos. Fred ya. Kami dua ini kan dia umurnya kan masih bawah. Kalau umurnya masih bawah saya, makanya kayak adik kandung gitu, kayak adik kakak gitu. Jadi kita itu, saya anggap dia itu kayak saudara gitu, dekat sekali gitu. Makanya kalau misalnya dia ada kekurangan atau minta bantuan atau misalnya butuh support, misalnya terus Yulis juga. Kalau misalnya saya ada minta bantuan, dia selalu bantu. Yosi, kalau Yosi sama gitu. Yosi pasti sering minta bantuan, kita juga sering bantu. Kalau misalnya ada kekurangan salah satunya, kita Sama ya. Ya. Terkadang apa ya, kalau sudah merantau itu kita memang jauh dari keluarga, tapi kadang ada teman yang bisa menjadi sahabat, bahkan bisa dekat menjadi keluarga ya. Mas Apollo, apa harapannya Mas Apollo ingin raih ke depan setelah lulus dari itu? Kalau untuk harapannya itu ingin jadi orang sukses. Terus kalau misalnya kayak harus semangat lah, jangan patah, apa namanya, jangan cepat mengeluh gitu. Karena saya prinsipnya gini, kalau saya mengeluh, otomatis nanti mengeluh itu tetap tinggal dalam diri kita. Kalau misalnya kita bakar mengeluh itu, ya itu yang bikin kita semangat. Kira-kira masih ada nggak keinginan Mas Apollo dari yang belum tercapai? Kalau untuk keinginan itu masih banyak. Apa namanya, keinginan yang paling utama itu gimana tahu untuk membagikan keluarga. Banyak. Karena istilahnya balas jasa lah. Sudah orang tua kan sudah berjuang Membesarkan ya, mendidik, terus apa namanya, memberi kita kesempatan untuk sekolah. Biasanya ya contohnya sekarang kita kan bisa di luar Jawa gitu. Karena kalau misalnya tanpa dukungan mereka kan pasti kita nggak bisa. Mungkin dari sekarang saya fokus bagaimana cara saya untuk bisa kembalikan semua keinginan dari orang tua itu. Misalnya keinginan mereka kan yang dari orang sukses. Cara saya sekarang itu bagaimana mewujudkan impiannya mereka. Karena yang saya lakukan itu kan berdasarkan keinginannya mereka. Jadi kalau misalnya mereka menginginkan saya sukses, saya harus kan fokus lebih ke kesuksesan yang mereka harapkan. Seandainya orang tua lagi nonton, melihat video kali ini, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kedua orang tua yang sudah berjasa selama ini? Kalau untuk orang tua ini, pertama sih terima kasih. Terus yang kedua, saya harap mereka bersabar untuk melewati proses-proses yang harus saya lalui. Misalnya kayak untuk kedepannya, kehidupan saya ke depan itu seperti apa, saya harap mereka tetap bersabar sampai nanti saya bisa mewujudkan menjelaskan semua kita sampaikan. Luar biasa. Untuk dosen-dosen yang selama ini sudah Kalau membimbing apa yang disampaikan. kalau untuk dosen, saya terima kasih karena sudah mendidik, memberi ilmu sehingga kita bisa seperti sekarang. Kalau misalnya tanpa didikan mereka juga, mungkin kita gak bakalan sukses seperti sekarang. Tapi untuk itu saya berterima kasih kepada mereka karena mereka memberikan pengalaman mereka pada
dan juga teman-teman PBSI Angkatan 2016, dan itu menurut saya itu sangat luar biasa karena pengalaman mereka sebelumnya itu mereka bisa berbagi kepada kita yang belum paham dari paham. Belum tahu jadi paham. Iya. Ya. Untuk adik tingkat pesannya singkat. Kalau untuk adik tingkat, semoga tetap semangat dan sukses. Jangan jangan patah semangat gitu. Jangan ngeluh dan terus berjuang. Jangan memikirkan misalnya skripsi itu agak susah. Nah, Ya, jalani aja ya. jalani aja dulu. Nanti juga ada jalan. Iya. Seperti saya kemarin itu ya banyak proses-prosesnya yang susah. Gitu. Tapi kalau Nikmati misalnya saja ya proses. Tapi kalau misalnya kita kan kebanyakan kita menuju skripsi itu ya banyak cerita dari kakak tingkat senior itu. Nanti kalau skripsi baru kalian rasakan seperti ini. Iya. Makanya kita kan pasti banyak pikiran. Seperti apa skripsi Salah ya ini? sebenarnya ya. Seperti apa skripsi ini? Kayak merasa beban gitu. Ternyata kalau misalnya kita sudah menginjak di titik skripsi, ya di situ kita pasti berpikir, oh ternyata skripsinya kayak gini, susahnya di mana? Di situ nanti pasti kita pengalaman pribadi nanti pasti banyak di skripsi. Jadi jangan takut dulu ya mendengarkan skripsi itu Iya. jangan jadi parno dulu, jalani dulu. Nanti juga kita akan tahu jelas lagi. Untuk ada tingkat dari itu ya seperti itu, jangan terlalu banyak pikiran. Misalnya kalau ada kakak tingkat senior yang bercerita skripsi itu nanti kayak gini, kalian harus kayak gini. Kita jawab aja dulu ya, iya pasti saya bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Apollo sudah menyempatkan waktunya di sini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa tercapai. Ya, tetap semangat kerjanya juga mudah-mudahan lancar. Dari perbincangan dengan Mas Apollo ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, perjuangan hidup ya. Kemudian bagaimana menjadi anak kos, Iya. tidak diam hanya dengan makan tidur, tapi memiliki keinginan untuk bagaimana nih agar waktu kita menjadi efektif, dan akhirnya Mas Apollo juga orang yang mau belajar, Iya. ya mengamati, akhirnya beliau juga jadi bisa belajar komputer, akhirnya bisa bekerja di sana dan bisa membantu dalam kehidupannya. Terima kasih untuk sahabat kanal PBSI yang selalu menyaksikan channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi untuk kalian semuanya. Saya Heri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.